Oke, nah ini aku udah mulai record. Oke ya, ini aku langsung aja ya. Jadi sini kita bakal nextnya, kita bakal, ini aku buat filenya dulu deh. Di sini aku bakal kasih namanya itu clustering.python. Oh ya, dari classification ini kita copy dulu aja. Kebetulan kita sudah buat semuanya nih. Ini aku copy paste aja deh ya. Nah, jadi sini clustering kita bakal pakainya agak sedikit berbeda ya. Di sini kita bakal pakai yang namanya k-means. Kita tetap pakai yang dua ini kita hilangin dulu aja. Jadi sini kita bakal tetap pakai standar scalar sama vector assembler. Cuman yang bakal kita pakai sih clustering ini. Tapi kita importnya itu dari si PySpark ML clustering. Terus kita ambil k-means-nya. Untuk clustering evaluator harusnya nggak perlu di sini. Kita nggak bakal nge-evaluate dia, kita bakal langsung tampilin hasilnya aja. Jadi sini saya import dulu from matplotlib, import pyplot, kemudian from sini namanya PySpark.ml.clustering, import k-means. matplotlib.pyplot. Aku lupa juga nih nama ini ya. Bentar ya. Ini tunggu autocomplete dulu. Nah, import pyplot. Apakah kayak gini? Bentar ya. Importing matplotlib.pyplot. Import matplotlib.pyplot kan ya? Oh, import, sorry. Pantes. Import dong. SPL. Unexpected token. Nah, ini udah ya. Jadi sini pyplot ini bakal kita pakai buat tampilin datanya. Oke, jadi di sini clustering ini biasanya dia tidak langsung kayak nentuin dia ini iya atau enggak gitu. Kayak dia ini seorang ini depresi atau enggak gitu. Enggak ada seperti itu ya. Cuman di sini yang bakal kita lakukan. Jadi sini kita bakal ganti-ganti sedikit. Di sini di press-nya ini aku bakal hapus. Harusnya dihapus. Lalu di sini misalnya aku hapus ini aja education levelnya. Jadi sini yang bakal kita lakukan itu adalah kita bakal ngecoba menentukan hubungan di antara kedua hal gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya hubungan antara merit sama salary income menentukan seseorang depresi atau enggak gitu. Kita bakal ngelakuin kurang lebih seperti itu ya. Jadi sini aku komen aja yang kira-kira gak kita pakai. Jadi di press ini juga kita gak baca. Jadi sini kita bakal pakai, sorry, ini aku buka yang tadi dulu ya. Aku copy paste yang itu dulu. Aku bakal copy paste si yang ini. Cuman yang di pressnya ini aku hilangin. Kita butuh melakukan proses yang sama. Dia gak boleh ada data nulnya. Ini aku ganti cluster dulu. Dia gak boleh ada data nulnya. Kemudian data yang harus numerik semua. Kemudian di sini kita harus pakai vektor. Dia juga menerima vektor. Kemudian di sini dia pakai scalar juga. Jadi di sini dia bakal nge-scale datanya juga. Lalu kita ubah dia jadi, pokoknya kita sampai di titik dimana kita sudah punya tabel scale-nya ya, kolom scale-nya yang sudah di skala datanya ya. Jadi sini yang kita lakukan adalah di sini kita pakai k-means. Kita buat aja dulu namanya k-means sama dengan k-means buka kurung. Kemudian di sini aku bakal buat objek dari k-means. Kemudian aku set k-nya itu 2.
Nah, maksudnya dari ini apa sih sebenarnya set key-nya 2? Jadi sini kita punya yang namanya itu key value. Key value. Key value ini maksudnya apa? Jadi sini kita itu bakal membagikan clustering ini. Oh ya, sorry, aku lupa jelasin tujuan clustering. Jadi tujuan clustering ini kan ini ya. Ini aku hapus dulu. Jadi tujuan dari clustering itu membagi data menjadi beberapa kategori yang kita butuhkan. Gitu ya. Jadi kalau bisa dikasih sini, kita bakal menentukan seseorang depresi atau enggak, tipe data 2 ya, depresi atau enggak, berdasarkan hubungan-hubungan yang dimiliki sama si tingkat kedepresian seseorang, berdasarkan dia itu sudah merit atau enggak, sama jumlah pemasukannya per bulan berapa gitu ya. Jadi kan dua hal ini berpengaruh. Kita bakal tes dan kita bakal bagi datanya menjadi dua kategori, yaitu data yang depresi sama yang enggak gitu. Jadi sini untuk clustering kita tidak perlu memberitahu apakah dia ini depresi atau enggak. Dia bakal langsung ngebagiin datanya aja. Gitu ya. Jadi langsung bagiin aja, oh ternyata kalau misalnya kayak gini dia bakal seperti ini, kalau misalnya kayak gini dia bakal seperti ini. Dia bakal menggambar sebuah grafnya. Nanti bakal aku tunjukin aja. Di sini clustering ini kita bakal buat modelnya. Jadi modelnya kalau misalnya semakin terbagi rata ya maksudnya ya, terbagi rata itu bakal lebih bagus. Cuman di sini aku bakal tunjukin dulu gimana caranya. Jadi k-means.setk2 ini itu maksudnya adalah aku bakal ngebagi data yang aku punya dari si DF ini menjadi dua bagian. Jadi dua kategori, sorry. Jadi dua kategori. Jadi kita set k-nya 2. Kalau misalnya ada ketiga kategori ya ganti aja k-nya jadi 3. Gimana cara nentuin key yang tepat nanti aku bakal jelasin gimana caranya. Cuman biasanya untuk soal WP kalian harusnya key-nya semuanya 2. Cuman di sini aku ajarin 2 dulu ya, karena kita bagi kategorinya cuma 2, depresi atau enggak gitu. Oke ya. Lalu di sini aku kasih set sheet 1. Ntar kalau misalnya ini error set sheet-nya, ntar kita coba lihat dokumentasi deh, daripada error kan nanti lama. Set sheet 1. Ya, di sini kayak gini. Jadi set sheet ini hanya metode randomnya aja karena dia pakai grafik. Jadi dia nanti bakal nentuin dia ini depresi atau enggak berdasarkan titik grafiknya yang paling dekat dengan si hasil random k-means-nya. Nanti aku jelasin gimana caranya. Oke ya. Kemudian kita buat dulu model ya. Model sama dengan k-means.fit. Kita fitnya dari si dataset kita, data frame kita, kasih df. Lalu di sini yang kita lakukan adalah di sini kita bakal buat prediction kita, prediction sama dengan di sini model.transform. Kita transform si df-nya juga. Oke. Lalu di sini kita bakal pakai namanya prediction sama dengan prediction.toPandas namanya. Jadi di sini kita bakal nampilin hasilnya dulu ke dalam matplotlib, cuman supaya datanya ini bisa ditampilkan. Dan ini sebenarnya kita ngelakuin hal sama di sini sih. Jadi kita pakai toPandas. toPandas ini bakal otomatis nge-infer si tipe data dari kolom-kolom yang kita punya. Jadi di sini kalau misalnya di sini integer, jadi dia bukan string. Kalau dia baca default kan string nih, dia bakal ubah jadi integer. Jadi toPandas itu juga melakukan hal seperti itu, tapi dia juga ngubah datanya itu jadi kolom, baris dan kolom dalam bentuk tabel lah gitu. Tapi dia masih dalam bentuk array yang bisa kita akses. Jadi dia itu balikinnya kurang lebih ya dalam bentuk array juga, tapi kita bisa akses individual kolomnya. Gitu ya. Ya kurang lebih sama lah dengan data frame, cuman dia nge-inverse schema. Sebenarnya kalau kayak ini aku takutnya error aja sih kalau di matplotlib-nya kalau nggak di toPandas. Tapi kalau misalnya nggak error nggak masalah. Kalau error nanti kita coba cari yang lain aja, solusi lain. Oke ya. Jadi sini aku buat dulu figure. Kita mau tampil ini di matplotlib yang di pertemuan 11. Aku caranya pakai plt.figure. Di sini aku mau buat figure dulu. Oke. Kemudian di sini kita bakal figure ini seperti ini.
Kalau kemarin kalau misalnya teman-teman lihat dari codinganku, kalau teman-teman jalanin figure itu kan biasanya di sini ada kotak nih, kemudian di sini ada datanya, di sini ada kotak lagi, kemudian di sini ada data. Nah, untuk data ini itu biasanya kita sebutnya itu AX, ES, axis. Kemudian untuk kontainernya ini namanya figure. Axis ini sebenarnya bukan datanya sih kurang lebih. Dia itu ada kayak grafiknya nih. Ini ada ke atas, di sini ada panah ke samping, di sini ada X, ini Y gitu. Nah, itu aksesnya sebenarnya. Cuman dia lebih universal, dia ke dalam satu kotak ini. Nanti aku bakal jelasin kenapa. Ya, jadi sini figurnya kita bikin akses sama dengan figure dot add subplot. Add underscore subplot harusnya. Jadi sini aku kasih aja 111. Maksudnya apa? Di sini kita bakal di sini kan figure ini dia bisa menampung lebih banyak dari satu data nih. Bisa aja aku buat satu figure besar kayak gini, tapi datanya ada 4 kotak nih, 1, 2, 3, 4. Nah, figure add subplot 111 ini maksudnya apa? Kita punya satu figure, kemudian kita taruh aja, dia itu cuma datanya 1x1. Jadi dia cuma ada satu kotak doang. Kalau misalnya aku bikin 2x2, maka dia bisa taruh 4 kotak kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Ini kalau 2x2. Kemudian satu ini itu indeksnya. Ini indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, cuman kalau kita buat 111 berarti kalau bisa kita buat 111 berarti kita cuma punya satu figure dan satu axis. Kayak gini aja. Dan ini indeks ke 1. Itu ya. Ntar aku kasih link tambahan ya biar teman-teman dapat visualisasinya. Atau teman-teman lihat di forum yang saya share ya di pertemuan 11 tuh ada juga penjelasan yang ini. Oke. Lalu di sini aku bakal pakai plt.scatter. Scatter ini supaya kita bisa membuat datanya itu kayak titik-titik banyak ini dan dia bakal kesebar. Nanti kita langsung lihat aja deh langsungnya. Jadi sini scatternya itu ada parameternya. Di sini ada x sama y. Nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa. Sama nilai c-nya itu. Ntar nanti kita tampilin aja deh ya biar kelihatan ya. Jadi kita mau melihat status seseorang merit atau enggak. Kemudian hubungannya dengan apa tuh namanya tuh? Dengan hubungannya dengan seseorang dengan salary income-nya. Nanti di sini kita bakal kasih X-nya, anggap aja aku kasih prediction. Di sini aku kasih salary income. Lalu di sini Y-nya aku kasih prediction dengan si status meritnya. Kemudian di sini aku kasih prediction. Untuk tabel C-nya, ini aku kasih C sama dengan prediction dengan kolom yang namanya prediction. Dia nanti bakal nge-generate nama kolomnya prediction. Jadi sini posisi salary income-nya ini di X berapa dan di sini Y-nya berapa. Lalu di sini dengan data prediction yang kita masukin dia bakal ditaruh di mana gitu. Dia termasuk bukan di mana, dia itu termasuk dalam kategori yang mana. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ya. Aku recordnya dari sini. Biar ya nggak keganggu zoom lah intinya. Oke ya. Terus di sini aku langsung plt.show aja ya. Nah, di sini aku coba jalanin. CLS Python clustering.python. Ini aku coba jalanin dulu. Jadi semoga gak ada error karena Zoom meetingnya terbatas. Ya kita berharap gak ada error aja lah. Jadi teman-teman buat fiturnya itu nanti di UAP teman-teman harus tentuin sendiri kira-kira nama kolomnya yang dipakai mana aja. Kalau bisa buat clustering sama classification itu tergantung dari soalnya. Kita gak ada ininya ya, contoh soal UAP karena teman-teman ini adalah binusian pertama yang dapat matkul big data. Jadi kita gak punya contoh, teman. Kalau misalnya kemarin pas aku lihat soalnya ya, aku kebetulan ada buat soalnya juga nih. Jadi dia itu ada step by stepnya.
kalau buat clusteringnya. Aku nggak tahu buat classification. Dia ada step by stepnya. Lalu di situ dia itu bakal kasih tahu kira-kira kamu mau ngelakuin apa. Kemudian tabel feature-nya teman-teman harus tentuin sendiri. Harusnya nggak terlalu susah kok. Nah di sini model kita cukup jelek ya. Di sini modelnya cukup jelek karena di sini dia bagi dua antara seseorang itu depresi atau enggak. Jadi yang bagian kanan ini sama bagian kiri itu semakin dekat dengan titik yang ungu, kita semakin dia itu termasuk kategori yang depresi seingatku. Jadi sini modelnya agak cukup jelek. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lihat yang modelnya bagus, aku bisa contoh. Ini gak bakal UAP kalian gak bakal kayak gini tampilannya. Ini karena datanya ini aku pilihnya langsung sih tadi. Ini hanya contohnya aja. Kurang lebih kita bakal ngelakuin seperti ini, cuman datanya gak bakal kayak gini. Ini aku coba contohin dulu aja ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau lihat yang modelnya cukup bagus, ini aku cuma tunjukin aja ya. Ini aku cuma tunjukin aja. Aku ke poolnya nih yang ada dari sini ya. Ini data-data yang aku testing dulu. Pas aku lagi testing buat soal juga. Ini tunggu dulu bentar ya. Ya kayak gini nih. Ini contohnya aja nih. Contohnya kayak gini. Jadi datanya nih agak kebagi ya. Jadi di sini titiknya, kemudian di sini yang kuning. Ini relationship di antara di sini kalau misalnya di sini chest pain sama shortness of breath. Jadi sini hubungannya seseorang itu ada penyakit apa ya dulu aku tesnya. Aku lupa juga. Tapi pokoknya dia ini penyakit serangan jantung seingatku. Dengan cara nentuin dia ini apakah ada shortness of breath atau dia dengan adanya apa nih tadi? Chest pain. Antara chest pain atau shortness of breath. Jadi ini kita buat modelnya aja. Nanti kalau misalnya dari clustering ini teman-teman mau pakai model lagi itu juga bisa. Cuman di sini kita fokusnya untuk membagi datanya jadi dua kategori. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Oke ya, ada pertanyaan mungkin dari yang clustering sama classification. Sorry ya tadi nggak baca chat. Kok itu belum record? Oh udah ya, aku udah record ya. Aku recordnya dari komputerku aja. Nanti aku share. Ntar aku share lewat YouTube aja kali. Kali aku upload ke YouTube aja. Oke ya, ada pertanyaan? Jadi ini codingannya cukup, ya bisa dibilang cukup template. Teman-teman bisa cari di sini. Di sini ada contoh codingannya. Ntar teman-teman tampilnya pakai pyplot harusnya. Coba di sini, kalau di sini kan kita cuma sampai di sini doang ya. Kita buat prediction, terus di bawah di sini dari bawah ini kita tampilin. Yang bawah ini kita nggak pakai. Nah teman-teman boleh pakai codingan dari sini. Di sini ini yang utamanya, ini yang teman-teman pakai buat UAP. Yang ini teman-teman ganti dengan nge-read file CSV. Yang di bawah ini teman-teman ganti dengan tampilin data pakai scatter, pakai pyplot scatter. Salah bukan. Ganti dengan buat scatter. Gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya dibilang bisa lihat codingan yang lain juga sebenarnya bisa. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Atau kepalanya ada pusing semua nih? Gak ada pertanyaan, kalau gitu aku lanjut ke pertemuan 11 ya. Nah, ini untuk pertemuan 11
pertemuan 11-nya mau aku bahas codingan yang aku share aja kali ya. Karena codingan yang aku share itu semuanya kalau teman-teman dapat soalku ya, itu dapat gimana ya? Dia dapat skemanya yang bakal teman-teman pakai. Jadi sini aku tunjukin soal nih. Aku tunjukin itu aja ya. Nah, di sini aku jalan aja Python case1.py. Nah, ini teman-teman ntar ya aku share dulu yang case pertemuan 11-nya. Ini aku jelasin dulu code-nya aja. Harusnya di sini harusnya. Oh, bukan. Sorry, di example.py. Oke ya. Jadi sini ini ada penjelasannya di dalam. Untuk pertemuan 11, kalau misalnya aku pakai data clustering itu query-nya gak susah sebenarnya, cuman query-nya ntar lama. Only showing top row. Oh salah, Python example.py. Ya, jadi sini aku jelasin dulu ya satu-satu ya. Jadi sini kita ini yang bakal teman-teman lakuin. Kalau misalnya teman-teman nanti untuk UAP yang K1 itu kan query ya, soal query yang tadi aku bilang ada 6 soal. Soal kedua itu clustering atau classification. Jadi sini ini aku ganti dulu deh ya. Ini teman-teman nggak perlu tahu yang ini. Nah, atau teman-teman mau langsung pakai spark.read.csv, pakai yang ini. Ini aku saranin pakai yang ini aja ya, pakai yang kayak gini aja. Yang ini aku cuman testing aja yang dua ini. Jadi yang spark.read.csv header true sama di sini sama inverse schema sama dengan true. Nah, yang barisan 10 ini sama barisan 11 ini kurang lebih melakukan hal sama. Dia ngebaca file CSV, optionnya ini header true sama inverse schema true dari file detail.csv. Kalau lebih pendeknya kan pakai yang ini ya. Jadi aku saranin teman-teman pakai spark.read.csv aja. Oke ya. Kemudian di sini ini aku read dulu semua tabelnya. Jadi sini ada Jadi sini ada tabel-tabelnya dalam bentuk CSV. Ya, kita read satu persatu, customer, detail, header, item sama staff. Di sini biar mudah, teman-teman nggak harus kayak user, kemudian aku udah join, lalu di sini dengan siapa, lebih baik teman-teman kan lebih kebiasa dengan SQL biasa kayak gini ya, yang kayak gini. Nah, jadi lebih baik teman-teman pakai yang ini aja, detail.register timetable. Jadi di sini saat aku jalanin Python-nya, nanti kita bisa langsung select from apa gitu. Jadi register timetable. Jadi kayak dia di belakangnya dia buat temporary table, create table. Kemudian kalau misalnya nanti si Python-nya sudah habis, dia bakal hapus lagi tabelnya. Gitu ya. Jadi nanti di belakang itu sebenarnya ada tabel detail, header, item kategori, staff sama customer. Gitu ya. Lalu di sini select substring. Di sini tampilan di sini intinya query-nya aku melakukan query-nya ini untuk menampilkan 10 customer yang memiliki transaksinya itu yang paling sedikit. Gitu ya. Ini kan aku order by ini kan aku pakainya ascending ya. Defaultnya ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Jadi aku ambil aja yang paling sedikit dari baris pertama sampai baris ke-10. Kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian customer name-nya ini aku substringin supaya ambil nama pertamanya aja.
Ya itu nggak terlalu penting lah ya. Di sini ada joinnya, group by-nya. Ini kira-kira kayak query biasa lah ya. Di sini aku kasih itu pandas nih. Kenapa aku kasih itu pandas? Karena di sini untuk di sini kan awalnya gak ada ya. Di sini aku pakai to pandas dikarenakan di sini setiap tabel ini tipe datanya itu string. Bisa kayak detail.describe. Detail ini kan ada inverse schema ya. Coba kita tes yang header ya. Aku turun dulu header. Nah ini datanya lah ya. Ntar aku coba jalanin ulang deh. Nah di sini kenapa aku pakai tuh pandas supaya aku bisa ngubah tipe datanya semuanya. Yang awalnya cuma string semua, aku ganti jadi misalnya kalau angka dia integer, kalau misalnya dia string, kalau float dia float dan sebagainya. Nah ini tunggu dulu bentar ya. Ini sampai aku jelasin aja. Di sini aku print result untuk menampilkan hasil query-nya seperti di sini. Di sini ditampilin ya hasilnya ya. Ini poly transaksinya 2, baksi 5 dan kawan-kawan lainnya. Describe-nya agak muncul. Oh, dot show. Harus di show juga. Ntar ya nih aku show ulang dulu ya. Sorry ya. Ya, jadi sini lalu di sini aku membuat figure ya. Figure itu kotak menampilkan data, kemudian datanya diampilkan. Ini penjelasan yang tadi ya. Jadi sini kalau di sini aku buat kotak dulu. Jadi subplotnya 2 kali 2. Jadi di sini kita punya kotaknya ada 4. Di sini kotaknya ada 4. Kemudian di sini ada satu nih. Satu ini artinya apa? Aku mau data di sini aku pakai pie plotnya namanya pie. Jadi data yang dalam bentuk pie itu aku taruh dalam sini. Gitu ya. Ini masih jalan kan ya? Halo? Ini masih jalan kan ya? Kenapa? Suaranya kecil banget. Masih jalan ya? Nah, jadi aku ulang lagi ya. Jadi sini subplot ada 4 kotak. Jadi sini aku bilangnya dua ini maksudnya aku bikin si figure ini memiliki 4 kotak nih, 4 subplot. Aku bisa menaruh 4 jenis data visualisasi yang berbeda-beda datanya. Kemudian di sini aku bilang dua kan ini buat 4 kotak. Satu ini berarti di sini. Di sini 2, di sini 3, di sini 4. Jadi satu ini itu kayak indexingnya. Aku mau taruh data si pi ini pada si indeks pertama, indeks 1. Gitu ya. Kalau 2 untuk plot diagram di 2, aku taruhnya di 2. Ya indeksnya 2 yaitu di sini. Kalau 3 ya aku taruhnya di sini gitu. Untuk subplot kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini aku taruh title-nya. Di sini title untuk tiap diagramnya di sini. Ini jalan nggak sih? Oh sorry, salah jalan. Python example.py. Ya, lalu title ini teman-teman harusnya opsional. Aku kurang tahu juga sih penilaiannya gimana. Cuman di sini tolong teman-teman kalau misalnya ada title-nya di soal ditampilin aja. Jadi title itu ya di sini ada kotaknya, kemudian di sini ada tulisannya kayak pie diagram. Kemudian di sini ada datanya. Nah, kalau di sini ada disuruh tulis pie diagram ya udah kasih aja tulis pie diagramnya di sini. Gitu ya. Ini di slide muncul. Oh, belum muncul. Ya udah, lalu di sini aku akan passing parameter ke dalam si pie yang menandakan di sini ada ini kayak ada x. X ini ya di sini kita menampilkan total transaksinya, tapi untuk si pi, data pi itu dia bakal tampilin datanya dalam bentuk persen. Jadi kalau misalnya gini ya contohnya ya. Di sini mana nih ya? Di sini misalnya nih kalau kita jumlahin semua
2 tambah 15 17, 17 tambah 12 29, 29 tambah 21 itu 50, 58. Jadi kalau misalnya ya teman-teman ya, di sini kalau misalnya kita mau tampilin datanya di sini kalau misalnya kita mau tambahin poli, berarti artinya 2/58 dikali 100. Jadi dia itu bakal nampilin angkanya 3,4%. Jadi kalau misalnya kita lihat data poli di sini kalau teman-teman lihat itu 3,4% ya. Ya gini. Ini sudah benar. Jadi dia itu tampilnya dalam bentuk percentage, bukan dalam bentuk kayak aku transaksinya 2 gitu. Bukan seperti itu ya. Dia itu dalam bentuk percentage. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini describe-nya agak kelihatan ya. Ya udahlah, nanti aku coba cari tahu aja deh gimana cara tampilannya. Tapi kalau misalnya dari yang aku baca dari dokumentasi inverse schema itu dia bakal convert otomatis tipe datanya. Ntar nanti aku coba cari tahu aja deh. Oke, lalu di sini itu labelnya ini maksudnya ini nama-nama yang bakal kita tampilin di sebelah datanya. Nih nama-namanya nih, Baxi, PP, Poli, Alan, Yule, Osgood, dan kawan-kawan lah. Itu label namanya kalau untuk di pyplot yang SciPy ini. Dia itu menampilkan namanya. Namanya kita ambil dari si ini nih, dari si result. Result itu ininya ya, resultnya ini hantu pandanya tadi. Di nama kolomnya itu customer name. Oke ya. Lalu di sini ada auto PCT atau percentage. Ini itu dia menerima parameternya itu dalam bentuk string. Ya di sini string. Cuman di sini dia mintanya kayak formatting kayak di printf gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau print angka, kita kan tinggal printf persen d ya gini ya. Nah cuman di sini kita kan mau tampilinnya percentage nih dalam bentuk persen. Jadi kita kasih aja 1.1f gitu. Ini boleh tambahin persen juga sih sebenarnya di sini. Cuman kayak gini aja nggak masalah. Kan kalau 2%, kalau mau tampil persen itu kayak gini. Persennya 2 kali. Cuman di sini dia itu formatnya. Di sini 1,1f. Jadi sini kalau teman-teman lihat di sini floatnya satu angka di belakang koma doang dalam tipe datanya float itu. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada pertanyaan? Aku lanjut aja kali ya. Ini 3 tampilan soal ini itu kalau misalnya teman-teman dapat soalku ini bakal dapat ya langsung ya. Jadi aku tampilin aja aku tampilin aja data yang sama tetapi dalam tampilan yang berbeda. Oke, terus kita ke yang sini subplot 222 berarti dia itu ada 2 kali 2. Untuk barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian di sini dia di indeks kedua. Gitu ya. Untuk plot diagram di sini kita hanya perlu menampilkan x sama y aja. Hanya perlu mempassing x sama y aja. Di sini ada aku tulis ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini plotnya itu resultnya ini itu adalah customer name-nya, berarti dia adalah x-nya. Kemudian result yang kedua ini itu total transaction-nya, y-nya. Jadi sini kalau teman-teman lihat x pertama itu adalah poli dan dia tampilin total transaksinya adalah 2. Kemudian dilanjutkan dengan PP, total transaksinya adalah 5, Baxi 5, Lelia 5, Biron 6, Brandis 6, Jesse 7, Osgood sama Yule juga 7, Aslan ini ada 8. Apa atau 9? 8. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nggak perlu kasih tahu kayak dia ini 0 1 2 3 gitu. Kalau di 1 posisinya berapa, kalau 2 di posisinya berapa, namanya siapa gitu. Kita nggak perlu seperti itu kalau untuk plotting yang pyplot ini, plt.plot diagramnya namanya plot. Jadi kalau untuk plot diagram kita tinggal kasih tahu aja x-nya mau apa datanya, y-nya mau apa. Ntar dia urutin sesuai dengan datanya. Jadi kayak gini deh. Gitu ya. Jadi dia tinggal langsung bikin aja. Oh, 2 dia taruh aja di sini. PP taruh aja di sini, dan seterusnya. Jadi dia nggak perlu susah-susah lah gitu ya.
Oke, ada pertanyaan dulu. Gak ada. Kalau misalnya gak ada, aku lanjutin aja ke yang terakhir. Ini itu bar diagram. Bar diagram ini di sini kita perlu NumPy, namanya NumPy. NumPy ini biasanya dipakai untuk matematika. Ntar aku coba buka. Nih, aku tampilin aja dokumentasinya. NumPy ini adalah library untuk Python Programming Language adding for multidimensional array and matrices. Jadi di sini untuk biasanya untuk matematika si NumPy ini, tapi direpresentasi nilai matematiknya itu direpresentasikan dalam bentuk array di dalam bahasa pemrograman, khususnya Python ya. Jadi kita bakal pakai NumPy, mathematical function lah di sini aku tulisnya ya, functions. Jadi sini untuk bar ini kita bakal memerlukan yang namanya arrange. Jadi arrange itu dia itu bakal mengenerate angka dari 0 hingga angka yang kita passing. Jadi kalau misalnya nih arrange-nya dari 0, di sini kan kita datanya ada 10 ya. Datanya ada 10 nih. Di result ini datanya ada 10. Kita tahu dari mana? Di sini kita lihat datanya ada 10 ya. 0 sampai 9. Ada 10. Jadi yang bakal dia lakukan si nparrange ini dia hanya sekedar mengenerate. Dia bakal keluarin array ya isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya kayak gini doang sih, karena dia cuma 10 angka. Dia eksklusif untuk maksimumnya. Jadi nparrange sih dia bakal balikin dalam bentuk array seperti ini. 0 sampai 9. Tujuannya buat apa? Di sini kalau untuk si bar kita perlu kasih tahu posisinya masing-masing di mana. Dia gak kayak plot. Kalau plot itu dia kan langsung tuh, dia langsung aja tuh taruh si datanya. Misalnya di sini poli ini ya urutan pertama ya udah dia paling pertama gitu. Kita perlu kasih tahu kalau misalnya untuk si bar. Jadi sini kalau teman-teman lihat untuk np arrange-nya ini untuk customer-nya, untuk customer name-nya. Kemudian dengan result-nya nih. Result-nya total transaction. Resultnya total transaction untuk si Y-nya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kalau aku cuman kayak gini doang, Xtix-nya ini Xtix itu yang ini ya. Ini kalau ada teman-teman kalian yang pernah tanya ke aku Xtix itu yang mana? Xtix sebenarnya yang ini nih. Xtix ini yang bagian bawahnya yang menampilkan data X, yang merepresentasikan data X. Jadi si ini itu direpresentasikan oleh poly. X-nya itu sebenarnya ya X-nya 1 sebenarnya. X-nya 1, Y-nya 2. Cuman satu ini kita ganti dengan namanya poly. Tapi harusnya di sini dimulainya ya ini dari 1, ini dari 1. Oke, jadi data poly ini memiliki 2 transaksi gitu. Jadi Xtix. Jadi teman-teman kalau bisa lihat dokumentasi Xtix itu yang ini. Ytix itu yang ini. Nah, ini Ytix. Ini Xtix. Nah, aku nggak tahu untuk yang diagram lainnya. Cuman kalau dari diagram yang untuk UAP, harusnya Xtix sama Ytix kurang lebih kayak gini. Ya gini ya. Jadi kalau misalnya ada diagram lain yang mungkin pakai Ztix atau apa, aku nggak tahu juga. Karena pipeline itu cukup banyak juga. Tapi di sini yang penting untuk bar sama plot, Xtix sama Ytix yang ini. Kalau untuk plot dia setting sendiri, kalau bar diagram kita harus setting manual. Jadi setting otomatis nih manual. Jadi di sini kita hanya buat kasih tahu aja di sini si result ini kan ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 apa namanya? Ada 10 total datanya ada 10. Jadi dia itu bakal nge-generate si barnya ini 1 2 3 sampai 10 lah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dia bakal generate semuanya. Di sini di bar ini kalau teman-teman lihat dia ini passing X-nya dulu. X-nya itu ya yang ini ya. X-nya itu yang ini. X-nya itu yang ini. Kemudian untuk parameter keduanya itu adalah height-nya. Di sini height ya teman-teman lihat ya.
height-nya itu untuk tingginya. Tingginya kan kita ambil dari si total transaction nih, dari hasil query kita. Jadi dia bakal generate nih. Oh, indeks ke 0 itu ternyata dia 2. Ya udah di sini aku kasih aja 2. Kemudian untuk indeks ke 1 nilainya ada 5. Ya udah dia bikin height-nya 5 dan seterusnya. Lalu xfix-nya di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan aku ganti. Di sini aku bikin np arrange len result of customer name. Jadi aku buat array yang sama 0 sampai 9. Kemudian aku ganti dengan customer name. Jadi yang di sini awalnya cuma angka, aku ganti dengan namanya, Poli, PP, Baksi, Lelia dan seterusnya. Ya, kurang lebih kayak gitu.